Oke, halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita bakal lanjutin materi lagi soal TFS, yaitu terkait bab 4. Bab 4 ini terkait integral tertentu. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang luas daerah. Jadi, luas daerah di bawah grafik itu bisa kita hitung menggunakan integral ya sebenarnya. Cuman dari mana integral kita bisa dapetin luas daerah itu dengan integral itu sebenarnya awal mulanya dari notasi sigma. Jadi kenapa pakai notasi sigma? Nanti kita bakal jelasin. Tapi mungkin yang pertama dulu kita harus kenal notasi sigma. Jadi notasinya seperti ini. Jadi sigma AI gitu ya. Untuk I mulai dari 1 sampai N, jadi adalah penjumlahan dari A1, A2, A3 sampai dengan AN. Nah, ini ada beberapa kayak semacam ini ada beberapa semacam kayak trik gitu. Kalian bisa hafal, ini membantu banget. Jadi kalau misalkan sigma N untuk I-nya itu sama dengan 1 sampai N dan I-nya 1, sigma 1 gitu. Jadi itu sama aja sama dengan N gitu. Dengan kata lain, ya 1 kali N. Kalau misalkan ini 2, ya berarti 2 kali N gitu. Nah, untuk yang kemudian ada sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N, ini berarti kita hitungnya itu sama aja kayak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan N. Nah, ini sama aja kayak dari aritmatika gitu. Kita hitung ya penjumlahan dari suku pertamanya ditambah suku terakhirnya gitu per 2. Jadi kayak gini rumusnya. Nah, untuk yang kondisinya I kuadrat, rumusnya kayak gini. Jadi N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 0. Untuk yang I pangkat 3, berarti N kali N plus 1 per 2 dikuadratin. Nah, menghitung luas itu dengan limit. Kenapa dengan limit? Jadi sebelum kita berangkat ke integral, kita pakai limit N menuju tak hingga itu dari suatu sigma, karena dengan sigma ini ya, sigma fxi kali delta x. Kenapa dapatnya sigma xi dikali delta x? Jadi misalkan aja kayak di kondisi ini ya. Nah, kalau kita tahu fxi-nya itu kan sama dengan tingginya kan, tingginya persegi panjang itu sama dengan sumbu y-nya. Nah, sedangkan delta x-nya itu adalah selangnya gitu. Jadi lebarnya, makanya panjang kali lebar itu adalah rumusnya luas kan. Makanya dapatnya kayak gini. Kenapa disigmain? Karena ya kalau misalkan kita membagi dengan beberapa partisi ya jadi beberapa bagian kayak gini ya kita harus hitung itu mulai dari yang partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga. Nah, kenapa kemudian harus dilimitkan untuk N menuju tak hingga? Karena pada dasarnya integral itu tuh sama aja ya dapetnya dari ini sigma yang untuk N menuju tak hingga. Jadi partisinya itu dibikin sebanyak mungkin gitu sampai yang tak hingga kecil banget gitu. Nah, mungkin sebelum kita dapetin itu kita ambil case dulu ya yang misalkan partisinya kecil. Nah, untuk membagi partisinya itu sendiri, jadi delta x-nya itu sama aja dengan b min a per n atau batas-batas atas dan batas bawahnya dikurangi dibagi n. N-nya itu terserah. Biasanya bisa ditentuin, bisa juga nggak ditentuin gitu. Nah, untuk xi-nya sendiri itu a plus i kali delta x. Kenapa kayak gitu? Ya karena misalkan aja untuk X1 gitu kan ya. Ya dia kan X0-nya sama dengan A. Tuh. Jadi ya ini sama aja kayak sebenarnya kayak barisan aritmatika gitu. Jadi kita mencari suku ke N-nya gitu aja sebenarnya. Sama aja kok. Kayak yang A plus B kali N-1 gitu. Cuman case-nya di sini karena kita mulainya dari suku ke 0 gitu, suku ke 0-nya adalah A ya, jadi kayak gitu langsung. Nah, untuk I-nya sendiri adalah 1, 2, 3 sampai N. Oke, mungkin kita punya kasus dulu, yaitu ketika luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk X elemen
dengan selang ya, maaf, X dengan selang 0 sampai 1. Nah, jadi yang pertama kita partisi dulu selang 0 sampai 1 menjadi n buah interval gitu ya. Jadi delta X sama dengan ya batas atas batas bawahnya 1 kurangi 0 per n, dapatnya 1 per n. Nah, X0-nya kita ingat tadi kan X0-nya itu sama dengan A-nya itu, atau batas bawahnya berarti X0-nya sama dengan 0. X1-nya berarti X0 plus delta X, 0 plus delta N. Dan untuk X2-nya berarti X1 plus delta X, atau dengan lain X0 X0 plus 2 delta X gitu kan. Jadi dapatnya 2 per N dan seterusnya. Makanya dapat XI sama dengan X0 plus I kali delta X. Jadi dasarnya kayak gitu. Maka untuk Xn sendiri itu sama dengan X0 plus N kali delta X gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil case-nya kayak ini tadi, maka 0 plus N kali 1 per N, dan dapatnya 1. Maka Xn-nya itu yaitu ujung, mohon maaf ya, bukan ujung kiri ya, tapi ujung kanan selang, atau batas paling akhirnya dari selang tersebut itu ya, itu adalah 1. Nah, dalam kasus ini misalkan kita buat menjadi 3 selang yang sama lebar, jadi delta X-nya itu sama dengan 1/3. Kita ingat lagi, A-nya itu adalah Fx kali delta X, karena panjang kali lebar. Panjangnya ini adalah kesininya adalah interval selangnya, itu delta X-nya itu 1/3, dan tingginya adalah Fx-nya. Nah, untuk yang R1 ini tingginya adalah 1/3, ya kan? Dan selangnya itu adalah 1/3. Nah, tingginya ini berarti kan sama dengan Fx1, berarti F 1/3, yaitu 1/3 kuadrat dikaliin 1/3 dapatnya 1/27. Untuk yang selang kedua ya, AR2 ini, Fx2-nya berarti 2/3 dikuadratin, dikali 1/3 dapatnya 4/27. Nah, yang terakhir, X3-nya itu sama dengan 1 kuadrat 1 dikali 1/3 dapatnya 1/3. Jadi luasnya adalah total ya, sigma itu tadi 14/27 dapatnya. Nah, ini kasus ketika kita ditentukan selangnya itu ada berapa, dibagi jadi berapa selang gitu, N-nya ada berapa. Tapi ketika kita misalkan menggunakan suatu pendekatan ini tadi ya, mau menuju ke integral tapi dapatnya dari sigma dan limit ini, nah kita ada di sini. Jadi sebenarnya jika kita ingin mengambil partisi yang sangat banyak, sebanyak N, ya logikanya semakin banyak N, semakin rapat ya kan, rapat, semakin halus, semakin mendekati nilai yang sesungguhnya. Kenapa kayak gitu? Misalkan yang ini kan pasti ada kelebihan-kelebihan di sini kan. Nah, kelebihan-kelebihan ini kan sebenarnya nggak pas gitu, karena kita kan sebenarnya nyarinya yang luas di bawah kurva ini kan. Jadi kurang pas gitu aja. Jadi hasilnya itu nggak sesuai lah, nggak sesuai sama ini, nggak mungkin 14/27 gitu. Nah, kalau kita menggunakan partisi yang sangat banyak gitu ya, suatu partisi yang tak hingga gitu, nah kita bisa nih buat susun. Jadi step by step-nya di sini mungkin bisa aku state dulu sebentar. Wait. Ini di sini aja deh. Nah, mungkin aku bisa kasih step by step gitu ya. Wait, aku dia nggak bisa. Oh ya, dah. Jadi step pertamanya mungkin kalau case-nya kayak gini, yang pertama kita cari dulu ya delta X-nya, cari delta X gitu. Kemudian kita cari juga apa namanya, nilai dari XN-nya gitu. Kita merumuskan XN, XN. Kemudian mungkin agak aku perkecil biar nggak makan tempat
besar banget. Oh, sorry banget. Kecilan banget ternyata. Oke. Nah, selanjutnya setelah merumuskan XN, kita bisa coba hitung nomor 3 ya. Kita hitung luas dengan fxi-nya atau xn ya, boleh dikali aku titik gitu aja, delta x. Nah, habis itu setelah kita hitung luas, kita gunakan bantuan dari sifat sigma gitu ya, bukan sifat ya sebenarnya, sifat atau mungkin hasil ya, perhitungan dengan sigma. Kemudian kita ada lagi, bentar. Nah, setelah itu baru kita gunakan hitung dengan limit menuju hingga. Oke. Nah, sebenarnya step by step-nya itu kayak gini. Ketika case-nya kita nggak tahu partisinya jumlahnya berapa, kita pakai ini nih. Tapi kalau misalkan kita nggak udah ditentuin gitu ya partisinya, oh kita harus bikin sebanyak 3 gitu, 3 n, n-nya itu sama dengan 3, menjadi bagi 3 bagian, 3 partisi yang sama besar. Nah itu baru langsung aja ini pakai yang ini aja sampai cara 1 sampai 3 gitu. Mungkin aku tandain merah gini ya. Nah, jadi yang 4 sama 5 itu nggak usah dipakai. Tapi kalau misalkan kondisinya yang sampai menuju hingga kita melakukan pendekatan menuju integral, maka ini bisa dipakai gitu yang keempat dan kelima. Nah, oke, selanjutnya, jadi sesuai kayak ini tadi ya, kita cari delta x dulu. Delta x-nya karena tadi kita mengasumsikan sebanyak n ya, kita n yang nggak tahu berapa ya, berarti delta x-nya tetap sama dengan 1/n. Kemudian kita merumuskan xn-nya. Kita xn itu pakai darat aritmatika. Jadi suku pertamanya itu 0 kali n min 1 kali b-nya kan, b-nya itu kan delta x bedanya. Jadi dapatnya ini nih. Nah, habis itu kita kan menghitung luas tuh fxn kali delta x, dan itu untuk setiap setiap partisi kan. Jadi mulai dari x0, x1, x2, x sampai ke yang n gitu kan. Jadi kita tulis nih fx0 kali delta x, fx1 kali delta x, dan seterusnya sampai fxn kali delta x. Nah, ketika kondisinya yang di awal jadi 0 kali 1/n. Kemudian untuk yang n sama dengan 1, nah berarti kan di xn-nya itu kan sama dengan 1/n kan, berarti 1/n kuadrat kali 1/n. Untuk yang kedua berarti 2/n kuadrat kali 1/n, dan seterusnya sampai n-1/n kuadrat kali n. Nah, kalau misalkan kita keluarin penyebut dan 1/n kali penyebutnya ini tadi, kan 1/n kuadrat ya penyebutnya semuanya nih yang dari fungsi fx-nya itu, berarti kan 1/3 dikali 1 plus 2 plus di kuadrat ini ya, maaf, 1 kuadrat plus 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai n-1 kuadrat. Nah, kemudian kita bisa manfaatin ini nih, manfaatin sifat yang ini, notasi sigma gitu kan. Nah, step 4 kan ya, menggunakan bantuan perhitungan dengan sigma ini. Nah, kita tahu tuh sifatnya kan pakai ini kan. Jadi ya udah kita masukin aja, dapatnya segini. Nah, habis itu dijabarin, dapat kan kayak gini.
Kemudian apa yang step terakhirnya adalah hitung dengan limit menuju tak hingga. Jadi kita cari limit menuju tak hingga dari ARN ini tadi. Limit n menuju tak hingga adalah 2n pangkat 3 min 3n kuadrat plus n per 6n pangkat 3. Dapatnya berapa? 2 per 6 atau sepertiga. Nah, hasilnya beda kan sama yang 14 per 27 gitu. Kenapa beda? Harusnya kan kalau per 27 berarti 9 ya. Berarti ini kelebihan 5 kan penyebutnya. Pembilangnya. Ya ini tadi selisihnya di sini karena ada yang terhitung nih. Jadi ada selisih gitu. Nah, selanjutnya adalah jumlah ribbon. Jadi jumlah ribbon itu sebenarnya pakai konsepnya hampir sama gitu ya. Jadi kita pertama bagi partisi gitu kan, selangnya jadi berapa bagian, tulis delta X-nya, kemudian pilih TI, maaf, yaitu sebagai titik wakil di antara selang XI-1 dan XI. Nah, maksudnya tuh apa? Karena Riemann itu bisa aja gitu titik wakilnya apa namanya? Ditentuin misal di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah apa namanya? Antara selangnya ini atau mungkin di ujung kiri, di ujung kanan gitu. Jadi beda-beda. Dan kemudian untuk RP-nya itu atau luasnya itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N dari FTI kali delta XI. Nah, itu disebutnya adalah jumlah Riemann-nya. Oke, nah misalkan nih kita punya contoh fx sama dengan x pangkat 3 dengan x-nya itu 0 sampai 2 gitu ya, selangnya x elemen 0 sampai 2 gitu kan di antara itu, dan P-nya ini adalah titiknya ini ya, partisinya gitu, itu di 0, setengah, 1, 2 gitu. Tentukan jumlah Riemann dari titik wakil tinggi persegi panjang adalah titik tengah gitu. Oke, jadi ini adalah kayak pembaginya ya, ujung-ujungnya itu. Nah, kita tahu berarti x0-nya itu sama dengan 0, x1-nya sama dengan setengah, x2-nya sama dengan 1, dan x3-nya sama dengan 2 gitu. Jadi batas-batasnya misalkan yang di sini-sininya itu adalah 0, setengah, 1, 2 gitu. Nah, kemudian delta X-nya gimana? Delta X-nya ya kita cari nih, X1 kurangin X0, dan setengah, kemudian yang X2-nya juga sama, ini dikurangin ini, dapatnya setengah, yang ini juga sama, 2 kurangin 1, dapatnya 1. Nah, untuk titik wakilnya, karena kita dimintanya adalah titik tengah, berarti kan dijumlah bagi 2 gitu, X0 plus X1 bagi 2 seperempat, yang ini juga sama dapatnya 3/4, dan yang kemudian yang ini 3/2. Maka luasnya itu bisa dicari titiknya ini tadi, titik tengahnya itu seperempat, pangkatin 3, karena fx-nya kan X pangkat 3, terus dikali setengah, delta X ini tadi, yang ini juga sama 3/4 pangkat 3 kali setengah, 3/2 pangkat 3 kali 1. Nah, ini dijumlah itu dapat AR-nya. Jadi, dalam case ini, selangnya itu nggak sama lebar. Jadi, ya harus dihitung satu persatu gitu. Oke, nah selanjutnya adalah integral tentu. Nah, integral tentu ini, misalkan f suatu fungsi terdefinisi pada selang tutup AB, juga misalkan non P ya, ini non P itu menotasikan panjang dari subinterval terpanjang dari partisi P jika limit dari norm P menuju 0 ini adalah dari sigma I sigma fxi dikali delta x ini dari I sama dengan 1 sampai N ini ada, jadi terdefinisi, maka F-nya dapat diintegralkan di A sampai B. Nah, sebagai integral tentunya itu bisa dituliskan dengan integral A sampai B dari fx dx. Itu sama dengan limit P menuju 0, sigma I 1 sampai xi kali delta xi. Nah, contohnya itu adalah integral 0 sampai 1 x kuadrat gitu. Nah, kita tahu kan x kuadrat tadi itu sigma-nya bisa pakai yang ini tadi nih. Nah, berarti langsung masukin aja. Oke, dapat ya ini tadi ya, yang kayak sama yang kayak kita perhitungkan tadi.
dapatnya sepertiga. Nah, sepertiga itu kalau kita ikat lagi sama kayak ini. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Nah, terus ada sifat-sifat, misalkan batas-batasnya itu sama, jadi tetap di A, itu nanti dia hasilnya sama dengan 0. Terus Terus untuk yang batasnya B sampai ID, kalau misalkan batasnya dibalik, jadi dari A ke B, ya A sampai B itu dibalik jadi B sampai A, maka ada notasi negatifnya. Nah, untuk satu selang yang mengandung ABC, ya ini dibolak-balik lah, terserah ABC nggak urutannya kayak gimana, itu bisa berlaku. Untuk selang A sampai C itu dipecah jadi A sampai B ditambah B sampai C gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah teorema untuk yang pertama, TDK pertama ya. Jadi misalkan F kontinu pada selang tutup A sampai B dan X suatu titik juga variabel di A sampai B, maka berlaku di turunan ya, di per dx itu kan kayak turunan gitu, integral X sampai integral A sampai X FT dt itu sama dengan Fx. Ingat ya, batasnya harus X. Kalau misalkan batasnya belum X itu ya harus diubah dulu gitu. Batasnya harus kayak gini urut. Nah, perluasannya gimana? Kalau misalkan batas atasnya itu adalah suatu fungsi juga fx, wx gitu ya, misalkan, maka hasilnya adalah fv fvx ya. Jadi vx-nya itu jadi di dalamnya f-nya ini dikali w aksen x. Dapatnya dari mana sih? Dapatnya itu dari misalkan kalau kita ingat ya, kayak kita mencari turunan. Uh, apa namanya, turunan dari sin x kuadrat gitu. Jadi turunan dia kan adalah turunan dari sin x kuadrat itu dulu ya. Turunan dari sini berarti kan cos x kuadrat dikalikan turunan dari x kuadrat ya gitu. Karena kan dia fungsi komposisi. Jadi ya sebenarnya basically dapat dari situ. Nah, contohnya ini nih. Jadi kalau misalkan yang kasus yang kayak gini, dia langsung tuh batasnya 0 sampai X kan, oke. Batasnya A yang terserah ya, nggak harus mau terserah. Tapi yang perlu diperhatiin, batas atasnya itu harus tetap X gitu. Maka dapat sin X kuadrat. Gitu. Oke, sifat kelinearannya, jadi kalau misalkan ada integral A sampai B, K, jadi K itu konstanta dikali Fx dx, maka K-nya bisa dikeluarin dan dikali ini integralnya. Nah, kalau misalkan ada penjumlahannya bisa dipecah kayak gini. Kayak gitu. Jadi diintegralin satu-satu gitu, baru dijumlahin atau dikurangin. Oke, lanjut. TDK 2-nya. Misalkan F kontinu pada selang AB dan F itu suatu anti F besar ya, maaf, F besar itu anti turunan dari F kecil di selang A sampai B, maka integral A sampai B dari fx dx ini sama dengan F besar B dikurangin F besar A. Jadi ya basically sama lah kayak kita dulu belajar di SMA gitu, intinya ini integral tertentu biasa gitu. Oke, nah aturan substitusi gitu. Jadi ini masih ngulang lagi dari materi SMA juga. Jadi kalau misalkan bentuknya adalah integral dari suatu f, dalamnya itu adalah fungsi dikali g aksen x, maka hasilnya adalah f gx. Atau misalkan case-nya ini adalah integral tentu, maka ya sama ya bentuknya yang atas sama. Dia itu hasilnya adalah integral dari fu du dengan u-nya itu sama dengan gx. Nah, batas-batasnya apa? Batasnya harus diubah. GB dari GA sampai ke GB gitu. Contohnya apa sih? Jadi yang kayak kita balik ke SMA ya, kayak kita balik ke SMA itu kita misalin kan x kuadratnya ini sama dengan u, terus du-nya itu sama dengan 2x dx gitu kan. Nah, berarti ini nanti tinggal integral dari sin u du dapatnya negatif cos u du, negatif cos u plus c. Nah, u-nya baru diganti dengan x kuadrat. Nah, sebagai tips juga kalau misalkan kalian menggunakan mendapat soal integral tentu kayak gini, kalian bisa integralin dulu kayak gini, baru masukin batas-batasnya itu batas-batas sesuai AB-nya ini. Tapi dengan syarat harus kalian integralin
dulu. Tapi kalau kalian mau langsung, berarti maksudnya langsung itu dalam bentuk U-nya itu langsung mau disubstitusiin nilainya, kalian nggak boleh masukin nilai B dan A-nya. Kalian harus ubah dulu. Misalkan batasnya itu adalah 1 sampai 2, X-nya 1 sampai 2. Nah, sedangkan di sini kan U-nya kan sama dengan X kuadrat. Ya, berarti batasnya jadi 1 sampai 4. Karena 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kayak gitu. Nah, ini adalah teorema nilai rata-rata. Jadi jika F terintegralkan pada selang AB, maka nilai rata-rata F pada selang tersebut adalah 1/B dikurangin A integral tentu dari A sampai B fx dx. Nah, jika F kontinu di AB, maka terdapat suatu bilangan C antara A dan B sedemikian sehingga FC-nya ini sama dengan 1/B min A integral dari dari A ke B Ft dari T gitu. Nah, misalkan tentukan nilai rata-rata dari fx 1 min x di antara selang dengan 4 sampai 3. F-nya kontinu di selang tersebut. Jadi, ya kita masukin aja ke dalam soal ini tadi. Jadi, FC 1/3 dikurangi negatif 4 ya. Batasnya kan B-nya 3, A-nya negatif 4. Integral dari negatif 4 sampai 3, 1 min x dx. Nah, oke, lanjut 17. Ini di integralnya dia X dikurangi setengah X kuadrat, batasnya ini, dapatnya 3/2. Nah, FC ini, karena kita tahu kan, Fx itu sama dengan 1 min X, berarti Fc itu 1 min C. Jadi, sama dengan 3/2. Ini sama dengan negatif setengah, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya teorema simetri. Jadi, kalau misalkan kalian dapat F-nya fungsi genap, yaitu yang F negatif X itu sama dengan Fx, maka untuk integral ini, integral tentu yang dari negatif A sampai A itu, dia adalah 2 kali dari integral 0 sampai A. Karena kalau misalkan kalian digambarin ya, coba. Misalkan fungsinya kayak gini ya. Dia fungsi genap gitu kan. Fungsi genap itu biasanya contohnya cos ya kalau nggak salah ya. Nah, cos itu kan gini. Misalkan gini. Oke. Nah, misalkan kita menghitungnya dari ini misalkan A ini sampai ke A gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sama kan, ini gedenya yang sini sama sini. Jadi hitung aja yang 0 sampai A doang dikali 2 kayak gitu. Oke, nah misalkan untuk yang fungsi ganjil, jadi kalau f min x sama dengan negatif fx, maka untuk yang sama tadi batasnya itu dari min A sampai A, dia sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Kalau misalkan, ini jelek banget. Kita bentuk kayak gini ya. Sorry. Nah, jadi misalkan fungsi sin nih. Misalkan kita dapat gini. Aduh, sorry. Kayak gini ya. Nah, ya gitu misalkan kayak gini ya. Nah, ini sampai ini gitu kan. Ini antara A, min A gitu ya. Ini sampai A. Nah, dia kan gedenya sama nih. Cuman yang ini kan nilainya negatif. Jadi kalau dijumlahin dia sama dengan 0 kayak gitu. Sebenarnya basicnya kayak gitu. Jadi itu lumayan membantu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut. Ini bagian terakhir terkait metode Hapira dengan integral logarit. Jadi untuk Hapira dari integral tentu AB ini ya, fx dx, itu pertama kita punya kalau misalkan jumlah derivan kiri itu kita hitung pakai yang ini. Galatnya segini gitu. Di apa ya, dihafalin aja lah kayak gitu. Terus jumlah derivan kanan juga segini, dapatnya galatnya ini. Jumlah derivan tengah itu dapatnya segini, galatnya segini. Untuk yang aturan trapesium agak panjang ya. Galatnya segini, dan aturan parabola kayak gini, galatnya segini. Biasanya itu kalau di soal-soal juga bakal udah ditentuin gitu, kayak mintanya apa gitu, riban kiri, riban kanan, atau yang aturan trapesium. Nah, misalkan contohnya kayak gini nih. Oh ya, N-nya juga ditentuin biasanya.
Contohnya kayak gini, misalkan ini case-nya dibalik ya, kita disuruh nyari n-nya, kita diketahui galatnya gitu. Tentukan n minimum supaya integral 1 sampai 3 dari 1 x dx dengan aturan trapesium memberi galat n-nya kurang dari sama dengan 0,01. Oke. Nah, kita tentuin dulu A, B, dan Fx dan F double x dan X ya, karena kita tahu aturan trapesium itu en-nya butuh turunan keduanya gitu. Oke. Jadi A-nya sama dengan 1 ya, batas bawah, B-nya sama dengan batas atas 3, Fx-nya per X, turunan pertamanya itu negatif X per X pangkat 2, kemudian kalau diturunin lagi dapatnya 2 per X pangkat 3, ya, maka untuk En-nya yang kayak gini rumusnya, kita langsung substitusiin, jadi negatif, oh ya, ingat juga ya, mintanya mutlak kan, jadi dimutlak di sini, negatif dari 3 min 1 pangkat 3 per 12 n kuadrat dikali 2 per C pangkat 3. Kenapa 2 per C pangkat 3? Karena ini kan mintanya FC ya, jadi diganti aja dengan C. C pangkat 3 kurang dari sama dengan 0,01. Dapat ya n kuadrat ya, ini lebih dari sama dengan 400 per 3C pangkat 3. Nah, karena C itu berada di selang 1 sampai 3, ya karena kita kan ingat ya yang tadi gitu, C-nya itu harus berada di antara selangnya ini tadi. Jadi maka 1/C pangkat 3-nya ini kan otomatis lebih dari sama dengan 1/27, ya kan? Nah, sehingga kita substitusiin ke dalam sini dapatnya n kuadrat, ya n kuadratnya langsung diakar deh, n-nya itu lebih dari sama dengan 400 per 81, dapatnya kurang lebih 4,9 sekian gitu kan. Jadi n minimumnya adalah 5. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin sekian buat tutorial kali ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang masih kurang jelas atau masih bingung atau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung tanya di Ramin grup tutorial kalkulus ya. Terima kasih.